Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi ini kita akan review perkembangan dari tabu lampot jambu kristal merah jumbo. Sebenarnya ini udah dipesan teman-teman ya. Ini udah dipesan pakai pot 50, cukup besar. Kemudian perbanyakannya atau pembibitannya pakai cangkok. Kemarin sih batangnya sebesar jempol kaki ya, hanya satu lonjor saja ya teman-teman. Kalau lihat di video-video saya terdahulu kan hanya satu ruas saja. Kemudian muncul dua batang utama, dua ranting utama, kemudian dan dua ranting utama itu kembali muncul lagi ranting-ranting berikutnya. Jadi cakep sih, maksudnya rantingnya tidak terlalu panjang, sudah beranting lagi gitu. Karena memang 6 daun potek gitu. Jadi teknik saya seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti biar sebagai panduan buat calon majikan yang baru ya teman-teman ya, karena beliau infonya tidak terbiasa. Saya takut di perawatannya gimana gitu. Nah kalau teman-teman mau nanam langsung di tanah, memang akan lebih mudah ya dari sisi pertumbuhan dan sebagainya. Cukup ditaruh atau dikasih pupuk kandang udah beres ya, paling sedikit-sedikit pangkas atau dibiarkan saja udah pasti berkembang biak lah, pasti berbuah. Beda dengan kita tanam di pot ya teman-teman, banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya ya potnya kita pakai 50, media tanamnya kita pakai kohe, tanah, dan sekam. Kadang-kadang per berapa minggu kita tambahin media tanam, kita tambahin pupuk dan sebagainya. Nah, memang tidak terlalu rutin sih, yang jelas dia juga bagaimanapun tetap butuh sentuhan ya teman-teman ya. Kalau di pot kan mungkin karena keterbatasan lahan, kemudian ya bagaimanapun agar bisa kena sinar matahari. Lalu kemarin juga udah saya sebutkan ya, daun-daun tuanya dibuang, pucuk-pucuknya dipotek-potekin. Kemudian yang mana lagi ya, yang yang ranting-ranting susu kemudian dibuang juga, ranting susu. Jadi pokoknya usahakan biar tidak, kalau sebagian orang kan kalau ngerembuyuk rindang itu kan memang harapan semua orang, jadi kelihatannya bagus. Kalau saya kan nggak bisa seperti itu teman-teman, karena kan banyaknya daun juga mempengaruhi pertumbuhan, banyaknya ranting, bahkan banyaknya calon buah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tersebut teman-teman. Misalkan nanti calon buahnya banyak nih, udah biarin lah biar rame gitu. Nah itu nggak bagus untuk ketika kita nanam di pot teman-teman. Jadi ketika buahnya banyak, usahakan yang jelek itu dibuang-buangin saja, yang memang potensinya nggak bagus dibuangin saja. Jadi pilih buah-buah yang terbaik, karena kan medianya terbatas teman-teman. Kalau di pot kan medianya terbatas. Seperti itu sih kalau teknik saya. Jadi bisa saja misalkan buahnya dibiarkan semua, tapi kan nanti tidak bisa jadi besar. Paling sedang atau kecil, karena kan ya itu tadi rebutan nutrisi teman-teman, rebutan nutrisi. Beda halnya kalau kita nanam di tanah ya, wah dia kan nyari nutrisinya dari mana-mana. Kalau di pot kan memang terbatas, hanya sekedar di pot, kecuali memang nutrisinya di pot itu banyak banget gitu, humusnya, kemudian pupuknya dan sebagainya banyak. Nah itu lain soal. Tapi tetap sih bagaimanapun pembatasan buah di pot itu perlu, seperti itu teman-teman. Nah kemudian ada teknik-teknik lain ya, kemarin saya ikat atau juga ada juga yang pakai sistem kerat ya, sistem kerat. Ini memang pertumbuhannya cepat banget, ini batangnya ya, rantingnya ya, langsung ikatannya tuh terlihat tuh, baru berapa sebulan 2 bulan sudah terlihat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kristal merah biasanya sih dia semut ya, terutama di daun-daun muda itu, makanya saya potek-potekin teman-teman semuanya, saya potek-potekin. Nah ini juga perkembangan dari jambunya besar banget. Nah kristal merah itu
memang di permukaannya kasar teman-teman, agak kasar ya, tapi di dalamnya nanti cantik banget, warnanya merah, keren pokoknya. Bijinya juga sedikit. Nah, juga sudah mulai muncul lagi calon-calon bunganya, calon-calon buahnya. Nah, ini juga terlihat lagi. Jadi uniknya kristal merah itu memang daunnya seger ya, seger semua. Ini membuktikan bahwa nutrisinya tercukupi, terbukti dari daunnya kan nggak ada yang burem, nggak ada yang hitam, nggak ada yang kering, jadi seger-seger semua teman-teman, hijau gitu ya. Ini membuktikan bahwa kecukupan nutrisinya ada. Berarti di media tanam ini ya, karena memang saya tambahin media tanam jadi ya langsung sebulan sekali gitu, saya tambahin dan sebagainya. Kebetulan kan musim hujan, jadi ya kan air hujan itu kan menyuburkan ya. Air hujan itu menyuburkan, jadi bagus lah, nggak ada masalah. Oke. Kemudian tadi saya lihat ada cukup banyak semut-semut ya, semut-semut. Ini daun-daun ini aja saya buang-buangin teman-teman. Oke, ini sudah aman. Nah, sudah aman. Oke lah. Ada masalah. Iya. Nah ini setingginya sih sebenarnya udah 1,5 meter ya, mungkin lebih kalau nggak saya pangkas-pangkasin, mungkin bisa lebih. Tapi memang teknik saya adalah bonsai agar tumbuhnya ke samping, teman-teman. Seperti itu. Hal-hal lain sih sebenarnya tidak terlalu ini sih, paling ya kalau nanam di pot usahakan kena sinar matahari, kemudian sebulan sekali atau 2 minggu sekali diputer ya teman-teman ya, diputer agar rata kena sinar matahari. Daunnya itu menghadapnya kan pasti selalu ke sinar matahari teman-teman, jadi biar kelihatannya cantik aja sih, biar kelihatannya ya nilai estetikanya ada gitu ya. Nah, itu juga kenapa selalu pakai pot, jarang pakai planter bag. Kemudian biasanya sih sebulan sekali kita kasih pupuk kandang ya secukupnya, atau media tanam jadi taruh di atasnya gitu. Kadang-kadang bekas pembuangan daunnya pun kita taruh di bawahnya ya, kemudian kita timbun pakai media tanam yang udah jadi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ya paling pembuangan ranting susu, tunas air, daun-daun tua. Kemudian pokoknya kalau ada seperti ini langsung saya potek. Ya paling 6 daun atau 3 daun kanan kiri kan jadi 6 daun potek. Jadi biar rantingnya itu tidak terlalu menjulur panjang gitu atau vertikal banget gitu. Jadi biar sekian senti udah ada rantingnya, seperti itu. Iya. Kalau teknik-teknik yang lain sebenarnya sih ini tinggal perawatan saja sih. Nah, paling tinggal nambahin sedikit media tanam, pupuk dan sebagainya. Ya mudah-mudahan untuk calon majikan baru nggak ada kesulitan ya dalam merawat ini, apalagi udah ada calon buahnya, udah resep deh. Nggak sabar menanti. Terima kasih. Salam satu hobi, Tabu Lompot, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tetap saya share video-video berikutnya untuk membantu teman-teman yang dalam sisi perawatan dan sebagainya. Terima kasih.